Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat youtuber pemula dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama saya Elang Aries. Sekarang saya mau berbagi khususnya untuk para youtuber pemula ya sobat ya teman-teman ya. Jika ingin membuat konten, hindarkan jenis konten yang bisa gagal monet dan konten digunakan ulang dan juga konten berulang ya sobat ya. Nah, bagaimana sobat-sobat youtuber pemula masih tetap semangat menjadi seorang youtuber? Harus semangat ya sobat-sobat. Jadi begini sobat-sobat, yang pernah saya alami di channel saya ya, jenis konten yang gagal monet dan juga kena konten digunakan ulang dan juga konten berulang. Jadi sobat-sobat ini harus hindari ya, biar channel YouTube sobat-sobat itu biar berkembang dan juga bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube ya. Apalagi sekarang pihak YouTube lagi sedang gencar-gencarnya update jenis konten apa aja yang bisa gagal monet dan juga kena konten digunakan ulang dan berulang. Jika sobat-sobat ingin membuat konten game hanya cuma ngerekam tanpa ada narasi dan juga di bawahnya itu ada video wajah kita, itu bakalan gagal monet ya. Jadi sebelum kita membuat konten itu harus berpikir dulu ya. Kalau bisa sobat-sobat jika ingin membuat konten game itu harus ada narasi kita ya sobat ya, menjelaskan apa yang kita main gamenya ya, modelnya antara main game Mobile Legend ataupun game apa ya yang sobat mainkan, itu harus menjelaskan gitu ya kepada audien yang sama subscriber kita ya, supaya video kita aman dan bisa dimonetisasi dan tidak kena konten digunakan ulang atau konten berulang ya sobat ya. Konten kreator gaming pastinya hanya cuma merekam, banyak sekali yang udah view-nya ini pastinya kena konten digunakan ulang dan iklannya di stop ya, kayak seperti saya ya. Nah, jadi sobat-sobat hindari hal seperti itu ya. Jadi jika ingin kita membuat konten game itu harus adakan narasi dan juga di bawahnya itu ada video wajah kita ya sobat ya. Nah, terus untuk cuitan manuk ya, cuitan manuk juga itu jika tidak ada narasi kita dan video kita menjelaskan tentang isi konten tersebut, itu pasti akan gagal monet dan juga akan diberitahu ke email bahwa konten kita itu kena konten digunakan ulang ya. Jadi kita seumpamanya kita membuat konten cuitan manuk murai batu ya, murai batu. Nah, di situ kita harus menjelaskan dari pas awal video itu kita harus bisa menjelaskan burung murai batu. Nah, entah dari kletekannya, entah dari suara cuitan birahinya, ataupun pokoknya mengenai burung murai batu gitu ya. Nah, sesudah di awal video ya sudah kita jelaskan ya,
tentang isi konten tersebut, kita bisa tuh lanjut ke video selanjutnya, dan itu pun harus ada narasi juga ya, untuk kita supaya memperjelas kepada sobat-sobat kita gitu ya, yang pencinta burung ya. Dan juga kalau cuitan manuk dikombinasikan dengan suara gemericik air yang pernah saya buat dulu ya, itu kena konten digunakan ulang. Semua itu yang pernah saya alami itu dihapus semua, itu yang cuitan manuk yang kolaborasi dengan alam gitu ya. Jadi supaya tidak sobat-sobat tidak capek membuat konten cuitan manuk ya, banyak sekali itu pasti yang kena konten digunakan ulang, yang gagal monet ya, udah mengajukan monet gagal lagi, tolak lagi mengajukan monet gagal lagi, sampai sempat saya melihat ya, saya kan cari tahu, sampai sempat melihat banyak sekali yang kesulitan gitu, padahal kontennya itu original ya, original milik kita sendiri, tapi kena konten digunakan ulang ya. Ya itu tadi yang udah saya jelaskan, bahwa tidak ada narasi, cuman gambar manuk dan juga cuitannya doang, itu bakal kena konten digunakan ulang. Terus video original kita ada memakai musik orang lain. Nah, satu, jika kita memakai musik orang lain bakal kena hak cipta ya. Kalau sudah kena hak cipta kan mungkin pasti video kita bermasalah ya sobat ya. Nah, dan juga kalau pertamanya video kita yang original tersebut itu memakai musik, awalnya tidak kena hak cipta. Nanti di kemudian hari, 1 tahun atau berapa bulan kemudian hari ya, jika view video kita meledak, itu bakalan kena hak cipta sobat. Nah, makanya hindari hal-hal tersebut ya sobat ya, demi supaya channel kita itu cepat berkembang dan juga direkomendasikan oleh pihak YouTube ya. Nah, lebih baik kita ibaratnya membuat konten yang seoriginal mungkin, ada narasi kita ya, dan juga walaupun tidak ada gambar kita, yang penting ada narasi suara kita ya, narasi kita sendiri ya. Lebih bagusnya lagi ada wajah kita ya ditampilkan di YouTube ya. Dan juga pokoknya hindari konten-konten yang bermasalah ya, ibaratnya ya, yang bermasalah, yang inilah, biar supaya di kemudian hari itu tidak menyesal ya, sudah capek-capek buat konten dan akhirnya kontennya diajukan monetisasi gagal, diajukan lagi monetisasi lagi, yang kedua kalinya gagalnya cuma ngasih email bahwa konten Anda gagal untuk mengajukan monetisasi. Nah, jadi yang sebagai kreatornya pun bingung ya, YouTube pun mengembalikan lagi kepada sang kreatornya gitu ya, tentang videonya. YouTube tidak memberitahu bahwa video ini tidak bakal memberitahu ya, cuman memberitahunya ke email, cuman ya seperti itu. Jika pengajuan karena konten digunakan ulang pun cuman channel Anda melakukan konten digunakan ulang, kan bingung, seperti saya kan bingung gitu. Jadi makanya untuk para youtuber pemula, lebih baik masih mending
yang seoriginal mungkin membuat konten videonya ya. Jangan, masih mending tanpa ada musik, masih mending kita suara alami aja ya, suara kita sendiri ya, itu lebih bagus ya. Sekian dulu dari saya ya, semoga isi video ini semoga bermanfaat untuk para YouTuber pemula. Tetap semangat, jangan putus asa, karena suatu perjuangan menjadi seorang YouTuber itu tidak mudah. Wali topik wajil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.